Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvia Aprilaningsih, NIM 22043007 Prodi Akuntansi. Dengan dosen Ibu Dewi Febriani, SEMSI, saya di sini akan menyampaikan presentasi saya tentang hak paten. Hak paten merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang atau haki. Haki sendiri artinya adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas kekayaan ciptaannya. Terus pengertian hak paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi dengan jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Unsur-unsur hak paten ada 3. Yang pertama invensi, yaitu ide investor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terus yang kedua investor, yaitu seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang ketiga subjek paten, yaitu proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Terus dasar hukum hak paten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Ketentuan pidana bagi para pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Terus jangka waktu hak paten itu ada 2, yaitu hak paten diberikan 20 tahun terhitung tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak bisa diperpanjang. Terus hak paten sederhana diberikan selama 10 tahun terhitung tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak bisa diperpanjang. Terus cara memperoleh hak paten, kita mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Haki, Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan itu meliputi pertama tanggal, bulan, tahun permohonan ya. Terus yang kedua alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. Terus yang ketiga nama lengkap dan kewarganegaraan investor. Terus yang keempat nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Terus yang kelima surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. Yang keenam persyaratan pemohon untuk diberi paten, judul paten. Terus yang ketujuh judul investasi, yang ke-8 klaim yang terkandung dalam investasi, yang ke-9 deskripsi tentang investasi yang secara lengkap membuat keterangan tentang cara melaksanakan investasi. Terus yang ke-9 gambaran yang disebar dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas investasi, dan yang terakhir abstrak investasi. Pengertian hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek itu ada merek dagang, yaitu merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenisnya. Yang kedua, merek jasa. Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenisnya. Terus yang terakhir itu merek kolektif. Merek digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya.
Terus fungsi merek itu ada fungsi pembeda, fungsi jaminan reputasi, fungsi promosi, fungsi rangsangan investasi, dan pertumbuhan industri. Persyaratan pendaftaran merek itu apa aja sih? Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah pertama orang atau person, yang kedua badan hukum atau large person, terus yang ketiga itu beberapa orang atau badan hukum atau pemilik bersama. Terus syarat-syarat pendaftaran merek itu ada surat pernyataan di atas kertas yang bermatai 6.000 serta ditandatangani oleh pemohon. Terus yang kedua langsung bukan kuasa pemohon yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon. Terus yang ketiga surat kuasa khusus apabila pemohon pendaftar diajukan melalui kuasa pemohon. Terus yang keempat salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris. Terus yang kelima apabila pemohon badan hukum. Terus yang keenam 24 lembar etika merek, 4 lembar dilekatkan pada formulir yang dicetak di atas kertas. Terus yang ketujuh fotokopi KTP pemohon, yang ke-8 bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila pemohon dilakukan dengan hak prioritas, dan yang terakhir bukti pembayaran biaya pemohon merek. Merek yang didaftarkan tidak boleh mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terus yang kedua tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga telah menjadi milik umum. Terus yang keempat merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Pengalihan hak merek dapat dilakukan melalui pewaris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Pengalihan dapat dilakukan disertai dokumen pengalihan hak dan dilakukan pencatatan di dalam daftar umum merek oleh kantor merek. Pengalihan yang tidak dicatat tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga. Terus apa sih makna yang ada di merek itu? Simbol kayak L, C, T, M, yaitu simbol L merupakan kepanjangan dari Registered Mark yang artinya merek terdaftar. Simbol C itu kepanjangan dari Copyright artinya hak cipta, dan simbol TM kepanjangan dari Trademark artinya merek dagang. Komponen penting dalam hak cipta, khususnya lukisan atau logo, yaitu pencipta sebagai pemegang HAM moral, dan yang kedua pemegang hak cipta, yang ketiga objek cipta, yang keempat kapan di mana ciptaan itu dibuat atau diumumkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.